13 Juli 2020 terjadi pelonjakan yang sangat signifikan, artinya ada 107 pasien COVID yang dinyatakan positif di Aceh. Nah, puncaknya lagi, ironisnya itu pada 15 Juli 2020 ini, dalam satu hari saja kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada 27 pasien positif COVID yang berasal dari Aceh. Artinya ada peningkatan sangat signifikan, dalam satu hari saja ada 27 pasien positif COVID. Dan kemarin, tadi pagi saya sempat melihat, sambil berjalan saya melihat salah satu lampiran depan koran harian Serambi Indonesia mengatakan bahwa keluarga tidak percaya dengan adanya kejadian COVID ini, bahkan mereka mengambil paksa jenazah pulang. Itu adalah headline Serambi hari ini. Ini yang menjadi satu hal yang sangat miris. Ada apa sebenarnya dengan fenomena-fenomena ini? Aceh tiba-tiba yang COVID-nya sangat sedikit, tiba-tiba melonjak, kemudian dalam satu hari bisa mencapai yang sangat signifikan sekali. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Aceh? Nah, ini pada kesempatan ini kita akan mencari jawaban, mengupas secara tuntas sehingga tidak terjadi simpang siur. Artinya pemerintah, kemudian masyarakat punya satu kesamaan visi bagaimana menghadapi pandemi COVID yang ada di Aceh. Untuk sesi ini kita punya 3 orang co-host, kita punya 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Jubir COVID Aceh, yaitu Bapak Saifullah Abdul Ghani. Beliau adalah pintu utama masuknya beredarnya informasi-informasi terkait COVID di Aceh. Artinya ada banyak hal yang beliau bisa sampaikan dan menjadi bahan bagi kita semua. Yang kedua kita punya Haji Sudirman atau dikenal dengan Haji Uma. Beliau itu adalah satu anggota DPD RI. Tentu saja beliau akan memberi gambaran-gambaran yang beliau dapatkan dari masyarakat dalam perspektif perkembangan kasus COVID di Aceh. Kemudian ada satu lagi narasumber yang tidak kalah pentingnya, beliau dengan pasukan-pasukan di bawahnya yang kita klaim sebagai garda terdepan, itu ada Ibu Dr. Endang Mutiawati, SPSK. Beliau juga akan memberikan informasi-informasi bagaimana sebenarnya penanganan COVID yang ada di Aceh dari versi tenaga medis ini. Nah, untuk pembuka awal, karena ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh alumni Ikatan Magister Ilmu Kebencanaan, kita sangat dengan hormat mendapuk Bapak Dr. Nazli Ismail untuk sedikit membuka acara ini, mungkin memberi sedikit kata sambutan sebagai pembuka dari webinar kita pagi ini. Kita persilahkan kepada Bapak Nazli Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya bukan sentral dari kegiatan hari ini. Tentunya para pakar, 3 orang pakar yang akan berbicara hari ini adalah sentral dari informasi kita. Sementara saya sebagai host, kita program studi Magister Ilmu Kebencanaan sebagai host pada kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan para narasumber, Bapak Saifullah Abdul Ghani, juru bicara COVID, Ibu Dr. Endang Mutiawati, Wakil Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin, yang sekaligus juga dosen di program studi Magister Ilmu Kebencanaan. Beliau sangat aktif di program studi Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syah Kuala. Dan juga terima kasih kepada Bapak Haji Sudirman atau Haji Umah, yang selama ini saya lihat beliau di film-film, di TV-TV, hari ini mungkin bisa lihat beliau langsung secara webinar. Untuk partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kemudian juga terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana yang telah menyediakan fasilitas Zoom meeting ini, bantuan yang tidak hingga kepada program studi Magister Ilmu Kebencanaan, dan tentu saja partisipasi yang sangat-sangat tidak dapat kami bayar adalah dari Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Kebencanaan, yang ini menunjukkan bahwa program studi Magister Ilmu Kebencanaan itu sustain, artinya mulai dari
dosen yang terlibat pada hari ini seperti Ibu Endang, kemudian program studi sendiri, mahasiswa juga banyak yang produktif, yang aktif, kemudian juga IKAMIK, Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Kebencanaan juga sangat partisipatif dalam kegiatan ini, menggandeng program studi Magister Ilmu Kebencanaan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak. Tanpa memperpanjang mukadimah, sekali lagi terima kasih juga kepada partisipan. Alhamdulillah sudah sangat banyak. Program ini juga didukung oleh Harian Serambi Indonesia dan live streamingnya itu dipancarkan melalui Radio Serambi Indonesia dan YouTube. Untuk bantuan Serambi Indonesia juga kami ucapkan terima kasih banyak. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana Pak Esagi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bapak juga. Kita persilakan ya, Pak. Apa gimana? Ya, apa yang harus saya sampaikan, Mbak? Kita lebih ke perkembangan pandemi COVID di Aceh, Bapak. Perkembangan pandemi COVID di Aceh dan kemana arah kebijakan? Bagaimana arah kebijakan dari pemerintah? Ya, sejak awal pemerintah itu melaksanakan 3 hal sesuai dengan fungsinya. Halo, Yang pertama dari sisi pemerintah sebagai regulator, otomatis pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, mulai dari keputusan gubernur, mengenai peraturan gubernur, melalui instruksi gubernur dan seruan Forkopimda, termasuk surat edaran yang dikirimkan baik kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh maupun Bupati Wali Kota. Isi seruannya antara lain dalam konteks penyakit infeksi atau yang disebut dengan COVID-19 ini, langkah yang paling pertama harus dilakukan adalah memperkecil resiko kasus itu dengan melalui pencegahan. Nah, 1 hari setelah WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi internasional, pemerintah Aceh sudah mengeluarkan surat edaran kepada tempat-tempat umum untuk melakukan tindakan pencegahan, menyediakan bahan-bahan untuk cuci tangan, kemudian juga menghimbau pakai masker, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, kemudian 1 hari kemudian baru Presiden menetapkan bahwa virus corona ini atau penyakit COVID-19 ini menjadi bencana non alam. Nah, jauh sebelum itu, ketika Januari isu tentang virus corona ini merebak di kota Wuhan, pemerintah Aceh sudah membuka 2 posko untuk menjaga stabilitas emosi dan imunitas mahasiswa kita yang terjebak 13 tahun. Dengan membuka posko, 1 di Dinas Kesehatan di Dinas Sosial Banda Aceh dan 1 lagi perwakilan di Jakarta. Kemudian juga membangun komunikasi dengan adik-adik mahasiswa di kota waktu itu, mengirim bantuan untuk ketersediaan logistik mereka karena pada saat itu kondisinya lockdown di kota Wuhan dan persediaan makanan semakin menipis, dan selanjutnya sampai alhamdulillah mereka dipulangkan dengan rombongan warga negara Indonesia yang lain dan dilanjutkan dengan observasi di Pulau Natuna. Nah, pada tahap itu, pada tahap isu pertama pemulangan mahasiswa, daerah lain itu belum melakukan sesuatu yang signifikan, tapi pemerintah Aceh sudah melakukan langkah-langkah. Karena itu masyarakat sudah lebih duluan teredukasi melalui bantuan media massa yang sangat masif sejak Januari, 26 Januari. Nah, karena itu salah satu faktor yang menyebabkan angka penularan COVID-19 di Aceh relatif lamban, relatif masih lebih rendah daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Yang berikutnya dari sisi pemerintah sebagai fasilitator.
pemerintah alhamdulillah kebetulan dalam anggaran belanja 2020 sudah mengalokasikan anggaran untuk apa yang disebut dengan belanja tidak terduga atau BTT. Dengan dana itu setelah Presiden menetapkan virus corona ini sebagai bencana non alam dan ditindaklanjuti dengan surat penetapan oleh PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah MT menetapkan status bencana skala provinsi, kita bisa menyiapkan sarana prasarana dengan merenovasi gedung lama atau ruangan lama di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin menjadi ruang ricu. Kemudian menjadikannya ruang pinere dengan sejumlah tempat tidur. Maka ketika kasus pertama kita mencatat tanggal 23 Maret 2020, 1 bulan setelah kasus pertama Indonesia diumumkan oleh Presiden bahwa Aceh sudah menyediakan tempat perawatan, sehingga tidak ada lagi kendala dalam perawatan, termasuk mempersiapkan sumber daya manusianya, melatih petugas, dan mempersiapkan tim medis COVID-19, baik di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin yang merupakan pusat rujukan di Provinsi Aceh maupun di 13 kabupaten kota. Ada 13 rumah sakit rujukan yang lain. Itu kira-kira dari sisi sebagai fasilitator juga mengirimkan APD ke seluruh Aceh, termasuk rapid test ini dikirimkan ke seluruh Aceh. Baru-baru ini Bapak Gubernur juga menetapkan minimal 25.000 penduduk dan kemudian ditetapkan lagi 1% penduduk Aceh harus di screening dengan rapid test. Kemudian sampai sekarang dari sisi eksekutor, pemerintah Aceh, Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh merupakan pusat rujukan hampir semua yang terinfeksi virus corona ini atau yang positif COVID-19 dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Dan alhamdulillah sampai sekarang kasus kita memang melonjak dalam 2 minggu terakhir. Kasus kemarin kita mencatat naik 27 kasus sehingga total kasus akumulasi Maret 2020 menjadi 137 kasus. Dan ini kita tidak berharap kasus ini bertambah. Ada 65 yang sudah sehat, ada 65 lagi yang sedang dirawat dan 7 orang meninggal dunia. Tentu kita berharap yang sedang dirawat segera sembuh dan masyarakat menjalankan protokol-protokol kesehatan yang telah dihimbau sejak Januari 2020 ya. Demikian secara singkat dulu Pak overview-nya.